Saya sudah curiga jalur navigasi nih Pak. Itu kan. Udah ada kata navigasi. Yang saya pikirkan malah. Jangan kira Enggak, bulung bulung 2K25. Iya, New Pulung namanya ya. Atau Pulung Revamp. Oke, dan paling cheap masih sama kan untuk bandnya? Kita kata alter ego loh, yang suka banget dengan band template. Iya, tapi Hayabusa yang sekarang di band ternyata. Geekfam kayak mempertimbangkan beberapa pick yang mau diadu berarti. Assassin pasti di band sih, satunya lagi tadi Loi kan? Iya, Loi. Terus dia akan ada trend sama Ale ya, Haris Tuyo. Apa yang bakal diambil? Kayaknya kalian lagi boleh. Tapi balik lagi pertimbangkan damage yang lebih konstan lagi. Karena takutnya kaliannya udah tsunami slam tapi tidak ada follow up yang cukup. Wah, ini bakal jadi chaotic banget. Suyo Harit lagi nih. Valentina, aku lebih setuju kalau misalkan Valentina dan Haritnya dulu Pak Polo. Let's say Suyo ini diambil alter ego, masih ada Lukas dan to vanquish the shadows. Kita udah bicara soal power hero, Be. Akan sedikit beda lagi, nyaman dari Maikis dengan Suyo-nya. Terus kayak dengan skin Sasuke-nya. Langsung dijawab dan ini dia Assassin Release back. ya kan? Daripada diberikan hero-hero yang tentunya Rin tidak nyaman, tidak power, mendingan kasih yang dia bisa move aja gitu. Iya, yang penting dia bisa make play. Iya. Dia bisa do the best dari hero-nya. Sementara untuk pick keduanya nih, follow up dari kalian atau masih disimpan? Kalau aku mikir harusnya bakal menuju ke tentu follow up untuk kaliannya sih, karena kalau misalkan ini menuju kepada first man, let's say itu Hylos atau hero-hero badan lainnya, aku merasa nanti damage dealernya bakal dihilangkan di fase band 45-nya. Nova. Ya. Sebenarnya Nova bisa dibilang follow up, tapi kalau burst damage yang dibutuhkan masih kurang gua rasa. Masih kurang. Dia bukan tipikal yang secure kill kan dari Nova. Mungkin Beatrix Kari aku lebih setuju buat sekarang. Ya dua pilihan banyak ya. Atau Pilihan kalau banyak. kasar di gold lane-nya bisa pakai clean sih. Clean juga bagus buat follow Lumayan up oke. damage ya. Atau ya tadi Lunox gold lane. Karena shieldnya Harit juga udah dikurangin. Walaupun mungkin kekuatan dari Harit masih sangat powerful, tapi melawan Lunox dengan glowing one, jangan lupa ada catatannya loh. Dengan glowing one itu setidaknya Harit gak bakal semena-mena. Iya. Kita kan lihat ya, ke arah mana nanti follow up damage-nya. Wah. Tapi cow. Tiga picknya sama ya. Sama, tiga picknya sama. Follow up-nya nggak sama harusnya. Jangan lupa teman-teman, if it works itu belum tentu 100% berlaku di MPL ID. Karena kita udah sering banget ngeliat skenario seperti ini. Draftnya sama tapi hasil di game selanjutnya berbeda. Kenapa? Karena tim yang kalah dengan melawan draft yang sama biasanya udah belajar dari game sebelumnya. Apa dari playnya? Mungkin ada perbedaan di bandingnya juga ya, Granger ditutup masih sama. Pilihannya berarti Beatrix or Lunox sih ya, tadi kita udah bahas juga. Sementara ada Glue ya, Glue yang ditutup. Wah, kita nggak jadi ngeliat Glue nih. Nino kenapa Nino? Iya makanya. Lompat Nino. Lompat-lompat. Dan kita melihat juga bagaimana pemilihan opsional tadi yang sempat kita bahas kayak dulu yang di ban berarti apakah ini lagi nih yang bakal diperebutkan? Kimi itu tadi di game yang pertama juga nggak dibilang jelek juga nggak juga gitu loh. Aku nggak bilang jelek sih Pak Polo. Iya tapi Kayak kurang follower aja gitu loh, kurang agak. Kalau ayam lebih baik masih banyak gitu. Yang lebih bagus banyak ya. Yang lebih baik banyak. Sekali, Lunox banyak banget. Oke kali. Bugis. Udah ditutup juga. Kayaknya ini mau ngambil hero yang menuju ke arah abunya dulu mungkin. Biarkan Chow-nya yang flex. Karena jadinya kalau misalkan nanti Chow-nya udah ditebak duluan untuk jadi roamer, mungkin bakal dijawab duluan sama Rodrigo-nya nanti dengan hero-hero yang bisa bawain Purify juga. Let's say Kari deh. Kan kayak bakal rover gitu sih menurut gue. Entah kenapa ya. Iya. Kalau memang mau cari hero yang enak di XP lane dan punya mobilitas, Hilda. Dua-duanya enak nih main Hilda. Kayaknya Hilda buat ngejawab Hanzo aku lebih setuju sih. Atau Hilda yang buat ngedistract kaliannya juga. Iya kan? Tapi kalau misalkan di alter ego pun enak sebenarnya, Be. Iya. Hilda dia bisa tabrak cowoknya. Oh, screening ya pokoknya ya. Iya. Valen dulu. Gimana kalau tiba-tiba Geekfam mengubah skenario permainannya jadi Chow EXP dan bawa Tigreal? Karena kita tahu kalian sering banget kerepotan kalau lawan Tigreal. Langsung pakai heavy CC balasan ya. Iya, efisiensi balasan. Jadi kayak counter setup yang mereka mainkan. Makanya Valentina dulu yang diambil nih. Bisa sih, bisa jadi banget. Masih sama. 2 pick langsung. Iya, 80%-nya Kalau sama. tidak salah waktu itu yang draftnya kayak begini yang sama aja ya. Kick versus Onyx gitu. Iya, Geek Onyx.
Itu game 2, 3 game. game 3-nya. Cuma ganti gold laner. Ya, Altrigo pun sama, Pak. Aldrigo sama. Altrigo sama. Cici. Band-bandnya sama, picknya sama, first pick Cici. Cici Haya, Cici Haya. Cici Haya. Bahkan kalau gini masih dan Hilda yang tadi aku bilang Hilda itu enak banget. Karena ketika dia ngezoning Harit ngebuka zaman force, ngejar Hilda udah fix itu rugi. Iya. Ini jatuhnya kayak nuker resource aja ya. Karena power dari Hilda juga. Dan berarti last pick-nya ini harus menjawab Kimi dan Hilda di waktu yang bersamaan. Karena jujur, untuk menjawab Hanzo kayaknya bakal agak susah sih jatuhnya. Iya. Satu pick terakhir. Tapi ini follow up nggak cukup lagi ya? Nggak cukup banget. Oke. Tapi setidaknya ada Hanzo. Oh, Jalurnya iya. damage. Ada yang bisa lah yang Ada yang bisa. belakangnya dan last pick. Hylos. Ya, first man yang tentunya sangat kuat sekali untuk menahan semuanya. Mau di Tsunami Slam, dia bakal cuek. Karena tentu rata-rata Hylos bakal bawa revitalize. Ada Glory's Pathway juga. Bakal makin susah untuk menangkap dari Hylosnya. Oke, gue penasaran banget sih. Ring Assassin is back. Apakah memang ada hasil positif lagi yang bisa mereka terima? Atau terlambat, semua terlambat karena lagi-lagi minim follow up, minim burst damage. Membuat nanti kalian yang susah banget pick off. Yap, dan akan meneruskan tren ya untuk Geek buat di game yang pertama. Wah, Waduh. ini jangan sampai nih tren buruk malah yang dipertahankan Pak Pulung. Karena yang didapatkan malah beneran kejadian dengan poin yang sekarang sedang dikejar. Oke, kalau begitu sekarang di Lane of Down sudah siap untuk menjemput bagaimana jalannya pertandingan di game yang kedua. 1-0 sekarang untuk Geek. Akan seperti apa lagi akhirnya, jadi langsung saja EPL Arena untuk game yang kedua. Mana suaranya? Let's go. Pembuktian nih. Akankah ada drama satu sama? Ya. Clean sweep 2-0 yang bisa didapatkan oleh Geek Fan. Seperti di match pertama tadi ya. Lancar jaya itu. Kemungkinan akan selalu ada, tapi kita akan lihat nanti eksekusinya. Lalu, wah ini gak mau kalah beda dengan Abu galak banget. Oke, ada Dreams juga. Dengan Kane Sakura. Iya. Oh, Kenzie. Oh, hampir saja Kenzie. Nyaris banget. Tapi memang Kimi di awal enak gitu loh. Dia bisa outrange lawannya. Ya. Gokil loh, DPS tinggi banget. Kenzie berani ngambil maju sedikit nggak dari itu? Enggak. Resikonya lebih tinggi soalnya kan. Berani sih, itu level 2 tuh jadinya. Mau nggak mau ya. Daripada nggak dapat sama sekali. Iya. Tapi harusnya pergerakan dari Alter Ego ini memang lebih agresif. Ada Hilda yang bisa meninggalkan Helosnya. Atau kayak ada Hanzo nanti di level 4 bisa nge-follow juga dengan pattern yang cepat. By Emblem pakai agility ya. Agak sedikit berbeda. Biasanya kita ngeliat Chong dengan real untuk damage tambahan, tapi ya agility mobilitas juga fine sih. Oke, sementara sekarang di bagian bawah cukup ada Mayam dan di Mayam Kids akan seperti apa lagi setup yang mendadak langsung aja hadir dari masih ada Dreams Siapa? dengan Wave Breaker yang dia punya. Santai, Masih aman. bisa dibalikin. Mungkin akan ada tim fight di Turtle sih, karena tipikal dari Alter Ego juga. Walaupun memang Hanzo Assassin susah untuk setup dan segalanya. Ya biarkan lagi yang setup, abis itu tinggal di counter. Sangat objektif ya. Apalagi dengan ada Suyo. Ini mau nggak mau Hanzo-nya cuma bisa nunggu, walaupun mungkin nunggu level. Jangan lupakan juga bagaimana soul save retribution dan screening dari Baloi lagi-lagi yang menjadi kunci. Karena untuk sekarang penguasaan map walaupun Alter Ego menang gold, harus diperhatikan kembali nanti. Baloi butuh level 4. Sementara sekarang coba lihat, diusir loh Nino-nya, jauh banget diusir, masuk lagi ke dalam rumputan. Akankah dia balik secepat mungkin untuk bisa mengganggu dan bergabung bersama dengan rekan-rekannya? Ya, dan ini melihat dari gerakan Naked sebenarnya nggak buru-buru juga kan. Enggak. Lebih tarik ulur aja sih. Yang penting penguasaan map nih, jangan sampai kalah dari kedua tim. Oke, sementara itu dari Rimset di dua track kita lihat ada satu lagi, dua memang sudah dilakukan tapi dibalaskan. Dua Tsunami Slam kita lihat baru tapi Dream pun langsung menghilang. Goknya bisa kan bertahan tapi Gok masih berusaha untuk bisa memberikan dan juga membantu rekan-rekannya dengan sedikit SP di dalam tubuhnya. Wow, tadi dengan Tsunami Slam yang dibalas dengan Tsunami Slam. Lebih cepat Aboy tadi sempat narik duluan, Dreamsnya bahkan kena aggro dari tangan kan. Tapi sayangnya nggak cukup waktunya. Ya, dan damage balasannya cukup ya karena ada Tsunami Slam dari Dreams. Bahkan menumbangkan First Blood yang tentu juga Aboy. Tinggal menunggu bagaimana reaksi dari Dreamnya. Kalau itu saat dan sekarang Hanzo gagal tadi dan
kita sekarang udah backlas di lapangan Sasuke dan Ino. Harus menjadi satu pergantian juga. Ada dua Sparrow dikeluarkan dan Ripnya pun langsung mengkilau pula dengan cukup cepat. Cukup. Rine menang banyak kali. Kill ya 2 poin kill. Memang terus ada Sakit banget zaman force dikeluarkan sebenarnya. Ada miss kata barusan. Tapi untungnya Kenziski masih bisa pergi. training dari Kimi Golden. Wah juga. Kuat ya. Karena ada anti-gravity juga. Tambah dengan Starlight. Jangan lupa itu akan memberikan efek immobilize. Kayak maksain secara nggak langsung Purify-nya digunain dari Kenziski. Jadi bisa jadi stack nih di jungle itu. Ya. Enak banget sih itu. Dia tabung, habis itu basic attack targetnya untuk poke damage ya tujuannya ya. Karena jaraknya jauh banget loh untuk pasif. Itu udah jelas Harit bakal outrange banget. Ketika dia udah clear, stacknya habis ya dia ambil lagi. Di jungle itu di pancing lagi kan, trigger lagi. Nah, itu Aerial dominance ya. enak banget sih kalau kayak gitu. Mereka mendominasi banget dari segi screeningnya. Lagi penguasa map. Pasti bakal dikuasain banget sama Alrigo. Mereka punya Astral Echo juga, jangan lupa. Dreams, dia nge-follow up-nya dari tadi tepat banget. Idol Strikes-nya, itu dia. Itu dia Barca yang disebutin dan telah terjadi lagi. Tapi Aboy berusaha untuk bisa menyelamatkan diri Aboy. Satu terakhirnya Aboy. Benar-benar dikejar dan Aboy menyelamatkan diri dengan berubah menjadi Hanzo. Aboy berhasil selamat dari gempuran 4 member. Balik lagi yang kita bahas tadi, burst damage yang minim membuat pick off karena Aboy setengah mati tadi. Ketahuan sedikit tadi ya. Nyaris ya. Nyaris untungnya. Udah kena tapi kurang. Wow, tapi tetap balik lagi nggak cukup di sana. Damage. Oke, sendirian aja Rine cukup. Posisinya ketahuan, posisinya walaupun ada heal di area tersebut tapi setidaknya sekarang masih bisa menyelamatkan diri untuk Rin. Ya aman juga. Ya kan coba untuk kontrol dari landing jauh dulu sih. Dua-duanya dari My Kids, dari Rin juga. Tapi mereka kan tetap berkumpul nih. Serta yang udah mulai ditarik. Setupnya bahkan bisa 5 minute fight sekarang. Dan konsilnya untuk berhasil, mendapatkan langsung ke arah satu player, mereka langsung balik ke area tersebut dan dimana diri dapat langsung mengelar dengan cepat. Tapi Palesti pun langsung aja menjadi satu korban tambahan di dalam pertempuran tersebut. Bahkan Gopsnya pun dua player dari Geek lenyap. Langsung dorong lagi karena Serta mulai di setup Kayaknya bakal dilepaskan begitu aja. free. Gak ada sedikit pun celah bahkan dari Kickfam untuk bisa masuk ke area Turtle. Alter Ego dengan Rin sebagai damage dealer langsung membuat game menjadi berbeda. Dan seperti yang kita mention, 80% draft yang sama Kickfam sekarang kesulitan. Tabrak lagi. Wah, hancur seketika. Secepat itu. Dan pitnya pun tumbang. Cuma misalnya Oke, depan yang lain ada pertempuran tercipta juga. Dreams. susah sih. Kalau yang ini susah nih. My Kids belum bisa di follow-nya juga sama Nino kan. Damage-nya akan sangat-sangat minim. Tapi ya mereka harus benar-benar sabar menunggu dulu juga timing. Nova ini sih itu jadi kombinasi yang bagus. Ya harusnya ya, areanya bakal semakin lebih luas ditambah lagi dengan adanya pemilihan dari Astral Echo yang nanti akan terus-terusan di-spam oleh Hijume. Itu akan ngebantu juga bagaimana traction pulse, sebuah tarikan dari Kimi nantinya. Dan apalagi udah ada Sky Pierce. Ice akan semakin lebih eksplosif damage-nya nanti di mid game. Enak banget harusnya. Ya memang kalau dibilang berat banget enggak, tapi damage-nya udah sakit banget. Dibilang sakit enggak, tapi damage-nya terus-terusan aja. Kayak nggak berhenti. Apalagi nambahin stack dari concentrate ya. Ya. Makin lebih enak lagi. Sustain juga kebetulan. Walaupun memang life steal di game itu nggak bakal full, tapi nggak masalah. Kecil pun tapi kalau berturut-turut ya akan penuh-penuh juga. Semuanya magic pokoknya yang penting ya. Mau itu basic attack atau bukan dari segi skills-nya. Dipaket lengkap tentunya untuk Kimi sekarang. Sementara itu untuk Kenziski nih yang tadi game pertama mendominasi banget, sekarang masih belum mendapatkan ruang untuk bisa memberikan damage. 3000 gold lead. Rico benar-benar menguasai hampir seluruh map. Wah, Dreamsnya hadirnya udah langsung mundur loh itu tadi make it. Oke, Jig sepertinya sudah mulai kehilangan dari area defensif mereka. Ini kayak mau nggak mau parkournya aja harus dilepas. Tapi kalau misalkan mereka mau ambil di tempat bisa aja sih. Bisa banget. Bagus banget dengan sana secepat itu dibalaskan. Akankah bisa mendapatkan laskar dari September dan saya dalam saudara dikeluarkan pula. The Way of Dragon mencoba bisa mendapatkan Rin tapi belum bisa. Tapi the best thing sih tadi yang bisa dilakukan. Jadi Lord Timingnya tiba-tiba Pas banget. Dan sekarang tinggal screening gimana caranya menzoning Rine. Oke. Akan seperti ada sakit banget Cops. Berkilang. Tapi Aboy menyelamatkan diri ke tempat yang jauh. Dia sekarang coba lari dia pada beberapa kamu. Tapi Kenzi sama kau dalam
Tidak ada God Laner kali ini yang dimiliki oleh Alter Ego. Tapi harus mengurungkan niatnya juga Geek Fam nggak bisa set up buru-buru. Oke, untuk Orange Buff mungkin masih aman karena bisa dimakan juga secara cepat, tapi nggak untuk Lord. Sementara Konsil ada bicara lagi. Oke, ada pengejaran lagi, dipancing lagi. Tidak akan bisa selamat Kenzie kali ini. Tidak ada Purify. Sudah digunakan sebelumnya. Dan tentu ini akan menjadi keuntungan kill bagi Alter Ego. Timing 15 detik tanpa ada Kenziski. Ketika Lord sedang di setup dan Nino akan melakukan penjagaan ketat terhadap Lord ini agar tidak bisa di take over oleh Geek Fam. Jangan lupa ya, bakal lama soalnya dari Alter Ego dia nggak bisa buru-buru Lord. Mungkin ada Heist, akan dibantu juga. Double knock up. Web. Ada semua pergerakan dari Tris. Sakura. Jadi terdepan, Baloy. Ada di depan. Dua sakit badan. Berhasil mendapatkan Hijume. Kekurangan dari quantity player. Mau tidak mau mereka pun harus mundur sedikit. Guntingan Gops bagus banget tadi ya. Biar kalian bisa follow up karena make it. Tapi 4 lawan 5 kembali. Alter Ego kalah dari segi jumlah. Oke, dan mereka sekarang sudah berhasil untuk menguasai dan juga men-take over. Tapi Nino berusaha bisa mendekat dan juga mengganggu konsentrasi pemain dan kick itu sendiri. Sengaja dari Espinosa, zaman force dari dua Kapula. Maka kali ini bisa bertahan satu terakhir dan selesai. Di depan berbeda, Baluski sendiri yang melakukan zoning, tapi Rin tidak ada perjalanan lebih lama lagi karena sekarang posisinya sudah mulai kawan. Ada apa yang berusaha untuk bisa mengejar, tapi masih ada Dreams yang menghalangi itu semua. Jadi zoning di depannya karena Lord yang diamankan dan Alter Ego sepertinya memilih untuk lepas. Wow, take over Lord yang indah dari Geek Fam. Dari 3000 gold lead, mereka benar-benar fight terus. Mereka merelakan yang adanya purple buff, mereka merelakan banyaknya objective point yang ternyata bisa ditukarkan dengan satu Lord yang begitu mahal sekarang. Kenziski udah harus ditemukan jawabannya. Alter Ego nggak ada sedikit pun jawaban yang bisa menahan damage dari Harithnya untuk mid game sekarang. Tapi jangan lupa nih, metode defensif dari Alter Ego juga cukup baik. Ada Nova, ada Kimi. Harusnya wave minion ini nggak jadi masalah yang serius selama ada space-nya. Iya. Jangan sampai ada yang ke-pick off nih, Hijume terutama. Dia ready flicker. Hati-hati, Baloy selalu datang dari belakang. Itu kata kuncinya. Oke. Dan itu dia. Dan itu dia. Ada sebuah hal lagi kan sepertinya. Namun di bagian tengah, coba lihat Nino sedikit lagi. Sampai terakhir. Dan selesai Nino di situ. Sementara Lopnya sudah berhasil. Coba Trigger pasif. Akan seperti apa dicoba sepertinya. Mereka tahu mereka menang jumlah. Hanya ada 3 player tapi setidaknya menumbangkan dengan satu Lord pertama, Prof. Hokinya udah boleh, Prof. Ini untung banget sih. Udah untung parah itu. Ini untung banget sih. Dengan swing gold loh. Tadi 3.500, sekarang 1.500 gold untuk Geek Fam. 5.000 gold comeback. Ini bukan angka yang sebenarnya mudah untuk digapai. Dan Geek Fam hanya membutuhkan satu Lord saja untuk bisa membalikan semua keadaan tersebut. Apalagi kata kunci dari Geek Fam, walaupun membutuhkan improvement, tapi Baloy selalu datang dari belakang. ya. Rin tertangkap di sana. Template-nya udah kelihatan. Walaupun memang tadi ada yang pas, ada yang kurang pas. Tapi tetap mode serangannya tuh sama. Template-nya arahnya tuh sama ya. Template-nya sama teman-teman. Nah itu yang harus diadaptasiin sama Alter Ego sih. Mereka nggak boleh sampai miss fokus sedikit pun sama bagian belakangnya. Karena ya Baloy siap selalu menyantap. Apalagi dia nggak sendiri. Dia akan bawa satu, entah itu Aboy, entah itu Kenziski. Dan kalau yang kena Rine ya itu bisa sih untuk langsung di burst. Kayaknya Rine ini juga nggak fokus deh di bagian mid lane karena kan lagi di clear kan tadi. Lordnya yang mungkin lagi marching juga. Dan masih ditahan sama 4 member dari Alter Ego dan sekarang Konsil balasan. Belum ada yang terlihat loh player dari gitu. Tidak ketemu banget. Tidak ketemu. Coba untuk menyerang balik tadi, tapi ternyata nggak ada. Pas di keliling area nggak ada satupun. Iya. Balik lagi ke mode defensif. Nah, sekarang mereka udah nguasain area masing-masing nih. Kelihatan satu player. Ada Baluski mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah satu player, tidak. Balik kanan gerak dan mereka mundur teratur. Itu dari lari ada Baloy sih. Iya. Lari, ada Baloy. Kabur sih, June lari, Rine lari, semua udah lari. Ya, semua skillnya keluar ya pokoknya. Yang escape terutama. Oke, dan Odrin. Sepertinya flickernya. Oke. Masih aman, gak ada battle spell yang ke-trigger sedikit dari Geek Fam. Mereka unggul untuk setup menuju ke area dari Lordnya. Kenziski sudah punya Divine Glaive. Waduh, tentu untuk menghancurkan lini depan itu udah bukan hal yang mustahil lagi. Menusuk ke tulang. Itu dia, Alter Ego harus lebih hati-hati nih untuk kedua front line-nya. Sakitnya to the bone. Buset to the bone.
ke tulang. Tapi ya untuk Lord akan bisa set up. Mission tetap akan ada. Sakit juga sih tembakan hijaunya. Oke, nice. Cukup berani tadi Hais mengambil posisi terdepan. Tarik ulur Lordens ya mau nggak mau harus dilakukan juga. Tapi Kikpa mereka pegang temponya, mereka pegang kendalinya. Tadi gue hanya bisa mengarahkan dari vision yang diberikan oleh Nino. Dan jangan lupa Pak, template-nya. Balo selalu dari samping. Lalu ya. Di belakang. Dan biasanya nggak sendiri. Terlihat betul sekali. Apalagi masih belum ada detektor di bagian top lane. Dan sekarang lihat Baloiskinya. Baloiza dari belakang dan berhasil follow damage-nya sampai bahkan 3 pun langsung hilang seketika. Baloy, the way of Baloy tadi berhasil bahkan kali ini mereka terkepung tapi pitch-nya berhasil di